DLH dan IP sudah bersama dengan salah satu karyawan DLH yang di samping kanan IP. Perkenalkan Bu. Hai, saya Andri. Nah. IP. Oh ya, selain Bu Andrit, di sini IP juga bersama salah satu founder dari Kampung Ijo. Nah, ini dia di samping kiri IP. Perkenalan Pak. Set. Set aja ya teman-teman ya, set. Oke, sebelum membahas tema kali ini yaitu peran milenial dalam menghadapi lingkungan nih. Sebelumnya IP mau perkenalkan. Ini mau mengenalkan teman-teman salah satu komunitas yang ada di sana. Namanya itu Kampung Ijo. Ini adalah Pak Set ini adalah foundernya. Boleh dijelaskan Pak Set? Oke. Dari kemarin pun banyak yang bertanya ya, apa itu Kampung Ijo gitu ya. Ini komunitas kan sebenarnya ini komunitas dari komunitas anak-anak muda ya, yang punya kepedulian pada lingkungan gitu ya. Jadi komunitas Kampung Ijo sebenarnya membawa spirit. Pertama spirit tentang didik, spirit dari kaum terdidik. Jadi orang-orang, saya kira hari ini ada yang namanya salah kaprah ya, seolah kaum terdidik itu adalah orang yang masuk kampus. Padahal dulu di kampung-kampung itu kan banyak kaum terdidik itu ya. Apa itu kaum terdidik itu ya, banyak belajar pada dirinya, banyak belajar pada orang lain. Bahkan kalau dulu itu di Sumenap, kaum terdidik itu bisa dilihat dari cara dia menyuguhkan kopi. Jadi kalau ada orang menyuguhkan kopi dan dia betul dalam menyuguhkan kopi, itu dianggap dia sudah memahami hidup. Oh, tahu tata cara hidup, oh tahu tentang sopan santun, oh tahu tentang dirinya gitu. Itu dulu. Hari ini kan tidak, sudah direduksi ya. Jadi kalau kaum sudah sarjana itu bisa menjadi terdidik gitu. Nah, semangat dari Kampung Ijo sebenarnya mengembalikan mari kaum terdidik yang di kampung-kampung itu ya kita harus punya lebih kreatif, lebih aplikatif ya, lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Yang kedua semangatnya adalah semangat kesamaan. Kesamaan tentang satu ya, bahwa kita sama gitu. Sehingga Kampung Ijo itu lebih ingin melatih sebenarnya tentang satu kepedulian. Kalau kita lakukan gitu dan lain sebagainya, sehingga ketika ada persoalan di sekitar kita, mari pedulilah. Kalau yang dalam hal ini kita juga konsen di lingkungan, sehingga kalau lingkungan kumuh itu bukan persoalan sekedar oh ketika saya berkunjung misal ke desa A gitu, terus di desa itu kumuh, lalu kita membuli misal, wah kok ini kumuh dan lain sebagainya. Seharusnya sikap kita bukan seperti itu. Tapi gimana? Tapi bagaimana kita menginformasikan mungkin atau mungkin mendorong pemerintah desa itu, mari dong ini lingkungan karena ini sama, artinya sama dimanapun kita berpijak itu lingkungan kita. Itu salah satu semangat kesamaan itu. Yang terakhir di Kampung Ijo semangatnya itu adalah semangat organisasi. Apa semangat organisasi? Saya ingat kata-katanya Pram, didiklah penguasa dengan perlawanan dan didiklah masyarakat dengan organisasi. Biar apa? Biar sadar di mana kita mau memerankan peran. Hari ini, maaf aja ini satu kesadaran kita di ruang-ruang yang begitu terbuka, terutama di dunia digital, semua orang berbicara sebebas-bebasnya tanpa dia sadar di mana dia memerankan itu. Ada satu yang dilansir gitu, ketika orang sudah jarang atau orang banyak yang belum yang bisa membedakan antara nyinyir sama kritik. Ya, seolah kalau orang sudah nyinyir sama orang lain itu dianggap kritik. Mengkritik, kritiklah dengan yang namanya tanpa data dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini yang juga menjadi semangat dari kenapa seperti itu? Karena orang sudah tidak paham gitu tentang satu organisasi di mana dia sebagai warga negara, sebagai warga negara biasa, sebagai kepala desa, misalnya sebagai RT, RW dan lain sebagainya, maka tugasnya akan berbeda. Misal hari ini saya sering bertemu, misal ini di desa saya gitu ya, banyak sampah gitu. Sehingga hari ini ketika saya katakan, mari kita ini harus selesaikan. Lalu orang berteriak, salahnya masyarakat sih. Apa salahnya masyarakat buang sampah sembarangan? Akhirnya saya bertanya, kok selalu masyarakat yang disalahkan? Ya kan? Seharusnya ya
bergantung pada perannya. Masyarakat itu kan orang yang sudah memilih pemimpin untuk dilayani. Yang seharusnya masyarakat mendapatkan pelayanan bagaimana sampai itu dikelola, sampai itu diurus, ditangani. Nah, ini yang bagi saya di semangat di Kampung Ijo itu bagaimana kita belajar menjadi satu masyarakat sesuai perannya masing-masing. Kampung Ijo ya. Sehingga banyak anak-anak muda misal di Kampung Ijo ini semangatnya adalah semangat itu gitu ya. Semangat yang memperhatikan lingkungan gitu ya, semangat untuk belajar berorganisasi misal. Apa tujuan organisasi? Banyak orang yang mengatakan organisasi itu adalah seolah ingin jadi politisi. Ya kan? Ya. Banyak soalnya kalau kita aktif di organisasi tertentu nanti kita jadi anggota DPR gitu. Padahal bagi Kampung Ijo tidak seperti itu. Jadi orang paham organisasi itu adalah dia mampu menempatkan dirinya. Itu ya. Kalau misal kita sebagai seorang petani ya mampu menyampaikan gagasan-gagasan kita kepada satu negara, kepada satu pemerintahan itu ya tentang tani. Itu loh. Kalau kita sebagai seorang mahasiswa yang menyampaikan gagasan-gagasan itu ya bagaimana mahasiswa itu menyampaikan itu. Atau mungkin saya teringat juga misal tentang filmnya Hugo Chavez, almarhum Hugo Chavez, ketika dia itu kali pertama jadi presiden, apa yang dikatakan? Kalian harus membaca undang-undang negara ini. Biar apa? Biar kalian tahu apa hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Kalau itu tuh memang hak kalian perjuangkan, kalau itu kewajiban kan kepada negara, maka lakukanlah sebaik-baik. Kalau istilahnya Tan Malaka itu sebenarnya kita nggak perlu mempropaganda orang lain, tapi cukup menyadarkan tentang hak dan kewajibannya, maka biarlah masyarakat itu yang berjuang tentang hak dan kewajibannya itu. Maka kaum terdidik tinggal mendampingi saja. Hal-hal semacam ini yang ada di semangat di Kampung Ijo gitu. Nah, kembali kepada persoalan Kampung Ijo, terutama tentang lingkungan ini teman-teman, kami konsen gitu ya, bahwa lingkungan itu tidak hanya berkaitan tentang hutan. Lingkungan itu tidak hanya berkaitan dengan selokan dan lain sebagainya, tapi lingkungan itu juga berkaitan dengan sense kita, kesadaran kita. Itu. Iblis diusir dari surga karena dia congkak. Hari ini kita merasa kalau kita ngurusi sampah, waduh apa deh itu sampah gitu. Soalnya kalau kita ngurusi sampah kita jadi sampah gitu. Padahal sampah itu dari kita. Hampir setiap hari yang namanya sampah kita memproduksinya dan kita tidak mau mengurusi yang namanya sampah itu. Ya bagi Kampung itu congkak gitu. Ya kan? Kalau kita nggak mau ngurusi sampah, padahal sampah itu yang kita produksi, ya kan? Kalau misal ada yang bertanya, sampai kapan sampah itu akan selesai urusan sampah di dunia? Ya kalau sudah kiamat selesai. Kok bisa? Karena setiap hari sampah kita mau produksi sampah. Setiap pagi ada yang namanya ke kamar mandi misal. Minimal kencing lah. Kencing itu kan sampah itu. Terus kita tiba-tiba manusia yang dianggap peradaban karena gelar dan tiba-tiba tidak mau mengurusi bagaimana sampah itu gitu ya. Ya bagi Kampung itu kalau ada orang yang sudah tidak peduli sampah, tidak mau mengurusi sampah, itu namanya congkak. Jadi gitu ya? Bisa IP garis bawahi. Jadi Kampung Ijo ini adalah organisasi ya Pak ya, organisasi yang bergerak peduli terhadap lingkungan. Tapi nggak cuma di situ, nggak cuma sekedar peduli lingkungan, tapi kita juga gimana mengedukasi, menjadi peran kita sebagai masyarakat, sebagai kaum terdidik juga tadi untuk bisa menyadarkan kaum masyarakat, ayo dong kita sadar lingkungan ini bukan cuma milik masyarakat atau bukan milik pemerintah, tapi ini milik kita semua. Jadi ayo kita bersama-sama jaga lingkungan kita. Itu ya Pak ya? Nah itu. Kira-kira kalau di Kampung Ijo pada teman-teman, terutama di teman-teman milenial itu ya, kita berharap ya marilah sadar itu ya, artinya sadar bahwa berbicara lingkungan itu bukan sekedar kita berbicara tentang orang lain, tapi berbicara lingkungan itu tentang nasib kita misalnya. Nah, saya teringat misal ketika kita membangun rumah ya, hari ini banyak orang ketika membangun rumah yang penting rumahnya bagus. Walaupun di depannya itu ada comberan. Walaupun di sampingnya ada selokan yang mampet dan lain sebagainya, banyak yang tidak peduli. Padahal kalau yang namanya, misal ya, ini mau bercerita tentang satu, saya agak
berbahagia ketika di awal tiba di Sumeneb gitu dan bertemu dengan anak-anak muda yang punya semangat di lingkungan. Kenapa seperti itu? Karena hari ini misal begini, di kota-kota besar yang mampu membawa spirit kemajuan itu rata-rata dimulai dari anak muda gitu. Kepedulian anak muda gitu ya. Tapi saya juga miris ketika ini saya ingin membandingkan misal kota Surabaya nih misalnya. Saya lama di kota Surabaya. Semakin di Surabaya dibangun taman-taman hari ini. Kalau kita kan sebenarnya punya taman luas ini. Ya. Kalau Sumeneb kan tamannya luas. Tapi kalau Surabaya kan tamannya terbatas. Sehingga pemerintah Surabaya itu kan membangun taman-taman ya gitu. Tapi yang perlu saya ajak kepada teman-teman yang membuat fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah, terutama taman. Kalau kita kan punya Taman Adipura ya, dijaga bersama-sama. Gitu ya. Saya punya foto kemarin itu ke Taman Adipura, ke Taman Potrekoning gitu. Ada yang namanya kursi besi. Dan itu peok gitu. Iya, fasilitas. Taman Adipura di sini, Pak. Iya, Taman Adipura di Potrekoning ini kan peok, ada yang sudah rusak. Ini besi kata saya itu. Ini diduduki seperti apa? Nggak mungkin ini peok kalau nggak diterjang, misal. Nggak mungkin peok kalau memang nggak mau Bersih ya? Iya bersih, gitu. Besi saja itu peok. Nah, Kampung Ijo punya satu semangat, mari anak-anak muda, kaum milenial, segala sesuatu kita kan selalu berkata, wah Paris indah dan lain sebagainya. Saya ingin katakan, kampung kita itu indah. Kampung Ijo itu semangatnya adalah kampung itu indah, tinggal kita yang harus menjaganya. Kita selalu berkata Prancis, Eropa dan lain sebagainya. Wah, Eropa dengan saljunya misalnya, ya kan? Jepang dan lain sebagainya. Anda juga harus tahu banyak yang namanya bintang Hollywood itu pergi ke Indonesia karena Indonesia itu indah. Mari kita jaga keindahan itu loh. Nah, Kampung Ijo semangatnya adalah mengajak kaum milenial, kan kebetulan di kampung itu banyak anak-anak milenial itu ya. Kampung kita itu indah dan kita harus menjaganya. Misal di Bali ada kampung bebek katanya gitu. Jadi orang-orang luar negeri juga datang ke kampung bebek misal. Di Sumeneb kan banyak ini. Bahkan ada yang mengatakan yang namanya Kililabek itu Hawaiinya Indonesia. Sumeneb. Ya Hawaiinya Sumeneb dulu. Kalau Indonesia kan nanti banyak. Banyak. Hawaiinya Sumeneb misal. Tapi pertanyaannya sekarang, mampukah kita menjaga terumbu karangnya yang ada di sana? Itu memang indah. Kalau Kililabek, kalau orang itu tahu Kililabek mungkin nggak mau pulang gitu. Indah. Saya saja 2 kali ke sana itu selalu pengen untuk datang ke Kililabek itu. Tapi pertanyaannya, mari kita yang ke sana itu bukan sekedar jadi turis. Tapi memang Kililabek ini adalah kepunyaan kita harus menjaganya gitu, lingkungannya, terumbu karangnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi di Kampung Ijo itu semangatnya adalah semangat ya bahwa kampung kita itu indah, kita jaga. Kalau sudah kita mampu menjaga lingkungan kita, maka hidup masa depan kita itu juga akan indah. Banyak yang bertanya, masa depan kita seperti apa? Masa depan kita itu pertama ada dalam diri kita, ada di lingkungan kita. Kalau kita sudah tidak peduli dengan lingkungan kita, ya otomatis kita pergi kemana-mana. Banyak orang yang urban misal. Urban selalu dikaitkan dengan yang namanya pekerjaan, dengan pendapatan Jakarta yang lebih besar dan lain sebagainya. Kalau saya lebih banyak kepada kepedulian juga. Kita sering urban pindah ke kota, kenapa? Karena tetangga kita kadang sudah tidak peduli dengan kita. Sehingga di desa itu sudah nggak ada harmoni. Ya? Sekarang orang kadang lebih enak hidup di perumahan lu, katanya. Kok bisa? Karena di perumahan sudah nggak resek gitu. Iya. Daripada hidup di satu kampung yang tiba-tiba mengalami masa transisi gitu ya. Masa transisinya apa? Masa transisi dari yang tidak paham teknologi hanya jadi paham teknologi. Tapi kan kebacotnya paham teknologinya itu jadi konsumtif. Sehingga maaf aja banyak anak-anak muda jadi YouTuber itu aneh-aneh gitu. Ya kan? Masuk ke rumah kosong mencari hantu gitu. Padahal di situ nggak ada hantunya nih. Nah, di Kampung itu ya semangatnya mengembalikan saat kita diberi kemudahan revolusi 4.0 itu bukan untuk main-main, bukan untuk yang aneh-aneh gitu. Tapi revolusi 4.0 itu untuk lebih memperadabkan kita, untuk lebih menyapa saudara kita lebih luas gitu, untuk bagaimana kita memikirkan lingkungan kita misal. Maaf saja seperti saya misal di desa saya di pinggir Papua itu hari ini saya itu
ya tidak lelah-lelah sih menyuarakan bahwa harus ada perbaikan yang namanya pengelolaan sampah di sana. Kenapa sih itu? Di sana itu ada yang namanya PT Garam ya. PT Garam, kehadiran PT Garam ini kan BUMN dia. BUMN dia mewakili usaha negara gitu, seharusnya dia lebih memperhatikan yang namanya lingkungannya. Tapi kalau jalan-jalan ke mana? Pinggir Papas. Ke pinggir Papas, ya kita mungkin langsung bilang kalau yang apa narasi sekarang astagfirullahaladzim gitu ya. Iya. Apa astagfirullahaladzim? Karena sampah berserakan di mana-mana. Harusnya ada yang ya Pak. Nah, Ya? seharusnya ya kalau saya itu juga sudah sering menyarankan ya, hampir seperti provokator sudah. Bahwa ya PT Garam, terus aparat desa dan lain sebagainya harus bekerja sama mengelola, menanggulangi sampah ini gitu. Kalau lingkungannya sudah baik, saya kira masyarakatnya juga baik. Sebab kebersihan itu katanya itu kan sebagian dari iman. Jadi kalau sudah masyarakatnya lingkungannya bersih gitu ya, berarti menunjukkan masyarakat itu peduli pada kebersihan. Kalau sudah masyarakatnya peduli pada kebersihan, dia juga punya rasa iman. Kalau sudah punya rasa iman, maka akan dipanggil sebagai wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia kotor, ya lingkungannya kotor dan lain sebagainya, berarti imannya kurang. Berarti dia tidak termasuk orang yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Iya, benar. Karena di ayat-ayat itu nggak ada yang namanya wahai orang-orang yang hatinya kotor. Yang ada adalah wahai orang-orang yang beriman gitu. Jadi kalau ingin dipanggil oleh Tuhan sebagai orang-orang yang beriman, ya salah satu indikator sederhananya itu adalah lingkungan bersih. Oke Pak, nyambung ke Kampung Hijau lagi. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya Pak, kegiatan-kegiatan Kampung Hijau ini apa saja. Tapi IP pengen lebih detail dong, program-program Kampung Hijau ini, program kerjanya apa saja? Oke, kalau program kerja yang sudah kami lakukan, pertama ya kita ya ngomong diskusi ya, mengajak teman-teman untuk selalu sadar bahwa mari bersama-sama kita memperhatikan lingkungan itu ya. Nah, seperti acara ini adalah satu kegiatan kita bagaimana kita mengajak ingin bertemu setiap stakeholder misalnya. Bagaimana sih sebenarnya tidak hanya dengan DLH ya. Kalau DLH karena ini kan anggaplah yang pemegang regulasi ya. Tapi kan kalau sampah sekali lagi semua orang gitu ya. Kita ingin bersilaturahim, ingin bertemu, ingin bercakap-cakap seperti apa sebenarnya itu lingkungan itu kita pikirkan bersama, kita selesaikan bersama, kita tangani bersama. Yang kedua, Kampung Hijau juga mengajak misal kepada anak-anak muda gitu ya, bagaimana lebih kreatif mengelola yang namanya lingkungan kita. Saya sempat juga dengan kalau sekarang kami menginisiasi bagaimana kami punya yang namanya bertani urban farming gitu. Apa semangatnya? Semangatnya kita kemana-mana selalu berbicara yang namanya bonus demografi. Tapi jumlah petani kita hampir setiap hari atau setiap tahun itu berkurang. Padahal yang namanya bonus demografinya kan bertambah. Semakin bertambah maka kebutuhan untuk pangan itu bertambah juga. Kalau kita sudah melihat permintaan pangannya banyak, sedangkan yang namanya yang mau jadi petani itu lebih sedikit, otomatis kita akan selalu impor. Tidak bisa kita ngomong swasembada pangan dan lain sebagainya kalau cara berpikirnya adalah bonus demografi itu dibiarkan, semangat jadi petaninya terus dikerdilkan. Nah, makanya hal yang kami lakukan ini mengajak kepada sebagian anak-anak muda dan lain sebagainya untuk urban farming itu ya, pertanian di perkotaan dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena lebih enak ya pertanian dengan yang namanya sekarang dikenal dengan hidroponik itu enak. Kalau dulu orang bertani mungkin datang ke sawah terus ladang yang besar terus ada banyak lumpur dan lain sebagainya. Kalau anak-anak muda sekarang kan sudah jarang yang mau dan lain sebagainya. Dengan hidroponik kami mengajak bahwa ada pertanian loh yang enak, yang cukup setiap pagi mungkin, setiap sore kita kontrol dan lain sebagainya, itu sudah bisa memenuhi yang namanya kebutuhan, minimal kebutuhan di rumah masing-masing lah. Sayuran itu penting, 4 sehat, 5 sempurna itu. Tapi kalau kita sudah banyak yang tidak jadi petani, kita mau makan apa gitu. Lagi-lagi impor dong. Nah, lagi impor. Jangan sampai sayur kita itu juga impor masa. Ya kalau tahu sama tempe kan kedelai itu impor ya. Tapi jangan sampai yang namanya sawi dan lain sebagainya itu ya jangan sampai impor juga. Kalau bisa ya dipenuhi dari
kreativitas anak-anak muda di halaman rumah kita dan lain sebagainya. Ada sepetak tanah dimanfaatkan. Ada sepetak tanah dimanfaatkan dan lain sebagainya. Itu yang sudah kami lakukan ya, yang ya bersama teman-teman Kampung Hijau. Bahkan kami punya satu program ini yang agak berat, butuh kerjasama dengan lembaga tertentu ya. Nah, tapi dengan teman-teman tertentu satu kami sempat uji coba Bu. Tapi karena ternyata butuh perencanaan yang lebih matang, bahwa banyak orang-orang di perkotaan ini kan tidak kerja gitu ya, tidak kerja dan lain sebagainya. Ketika ngomong hidroponik kadang mereka kebingungan yang namanya pasar. Akhirnya kami sempat merancang satu program itu, bagaimana kalau ada orang sudah tidak kerja, entah pensiunan misal, terus dia punya petak tanah yang bisa digunakan, kita fasilitasi, kita dampingi, pasar kita yang menyediakan, sehingga mereka cukup menjaga tanamannya, hidroponiknya, kita yang memasarkannya. Ya, memasarkan. Itu. Buat apa ya? Ini kan biar juga kalau membayangkan kalau kota sudah banyak yang menanam, tiba-tiba banyak tumbuhan dan lain sebagainya, saya yakin kualitas oksigennya juga bagus. Ya kan? Di samping oksigen itu juga bertarung dengan yang namanya polusi kan gitu. Tetapi dengan banyaknya tumbuhan-tumbuhan itu, saya yakin oksigen akan semakin membaik gitu. Nah, ini program kami sempat uji coba, tapi ini kendala, terutama perjuangan itu ya seperti kata Pram lagi, kebenaran itu bukan seperti membalikkan telapak tangan gitu, tetapi kebenaran itu harus diperjuangkan. Dan kami meyakini bahwa dengan mengajak kepada teman-teman untuk urban farming itu satu kebenaran di dalam menjaga lingkungan itu gitu, dan kami akan memperjuangkannya itu, sehingga teman-teman mendiskusi ulangi itu mencoba merefresh kembali bahwa perencanaan kita terlalu gegabah kalau langsung mendampingi orang. Maka yang pertama-tama untuk hidroponik ini kita perkuat lebih dulu, internet dulu, modal kita ya diperkuat, baru nanti kita mencoba merambah kembali ke orang-orang yang mungkin sudah pernah tugas sehingga dia punya tanah tapi dia bingung tentang pasar dan lain sebagainya. Kita mau mencoba itu. Ya, harapannya ke depan, karena Kampung Hijau terbuka gitu, bisa bekerja sama, terutama anak-anak muda itu ya, bisa bekerja sama sehingga kami bisa bersemangat, kami punya jaringan dan lain sebagainya. Kalau istilah kerennya sekarang, kita harus berkolaborasi gitu. Dan Kampung Hijau siap berkolaborasi dengan siapa saja, selama itu pertama-tama untuk bersama-sama memperhatikan lingkungan, itu ya, bersama-sama untuk kemajuan bersama-sama untuk, kalau saya sekali lagi Kampung Hijau punya semangat, tanpa kepedulian sekali lagi kita tidak akan merdeka. Seandainya para pejuang kita tidak peduli tentang nasib masa depan kita, mungkin kita tetap terjajah. Nah, belajar dari father kita kan gitu, saya semangat kebangsaannya semangat peduli pada orang lain, peduli kepada masa depan generasi itu. Kampung Hijau belajar, bukan di Kampung Hijau orang yang peduli, tidak. Di Kampung Hijau kami ingin belajar peduli pada lingkungan, pada orang lain, sehingga kita sebagai satu bangsa itu punya satu ekosistem hidup yang harmoni ya, rukun, damai, guyup itu ya, sehingga ya bangsa Indonesia kalau misal apa yang ada di frame Kampung Hijau itu ya biar bisa kembali lagi semangat gotong royongnya, ya bermanfaat juga orang lain, dan sehingga peduli. Hari ini maaf aja di tengah COVID, kita pada akhirnya COVID ini juga menguji kepada kita siapa kita sebenarnya, ya. Sehingga kalau membaca ada orang kena COVID tiba-tiba diasingkan. Seharusnya kalau ada orang yang kena COVID ya kita support, kita dukung sehingga dia tidak panik, sehingga mentalnya kuat, imun tubuhnya kuat. Tapi kalau di Indonesia saya kira rata-rata kalau ada orang kena COVID itu sudah makin dinyinyirin ya Pak? Iya, makin dinyinyirin dan sehingga yang kena COVID ini juga frustasi gitu, stres dan lain sebagainya, seolah dirinya kalau kena COVID itu sudah calon bertemu dengan Israel gitu dan lain sebagainya. Padahal ya yang namanya penyakit ya penyakit gitu loh. Kalau memang tentang kematian dan lain sebagainya itu tetap di tangan Tuhan. Tetapi semangat kepedulian, semangat kebersamaan ini sebenarnya yang kita diuji ya. Sebagai satu komunal, sebagai satu masyarakat, kita dihadapkan, kita sebenarnya diuji dalam hal-hal ini. Jadi
sekali lagi di Kampung Ijo itu kami terbuka, kami ingin selalu berkolaborasi terutama dengan anak-anak muda, juga berkolaborasi dengan siapa saja yang mau, selama itu demi kebaikan bersama, demi kebaikan lingkungan kita dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu ya dari Kampung Ijo. Kita sambung lagi ke depan. Mungkin dari Bu Andrit nanti seperti apa semangat dari Pemkab ya, DLH dan DLH Sumeneb ini, bagaimana juga ada regulasinya mungkin seperti apa ya di Bu Andrit ya. Ya. Nah, jadi teman-teman, kita udah tahu nih sekilas tentang Kampung Ijo. Jadi Kampung Ijo tadi udah dijelaskan kalau Kampung Ijo ini organisasi yang bergerak di bidang peduli lingkungan. Nah, sekarang IP ini mau ngajak dari pihak dinas. Nah, IP sudah bergabung sama Bu Andrit. Halo Bu Andrit. Sore, masih semangat Bu Andrit? Semangat sore. Semangat pagi ya, nggak ada Iya, sore. sore. Harus semangat pagi terus. Iya, walaupun alat pantainya di sore hari, tapi kita harus semangat pagi. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau bicara lingkungan itu gak ada habisnya Bu Andrit ya. Bahkan kita bangun tidur itu, kata Bu Andrit dulu, Ipe pernah dengar kalau kita dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti berhadapan dengan lingkungan. Oke. Ipe mau tanya nih Bu, gimana sih kondisi lingkungan saat ini menurut Ibu tuh? Sebenarnya tadi dengan masa sudah panjang lebar ya, diulas sebenarnya bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini yang begitu sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Mungkin kalau sebagian orang menganggapnya itu hal yang biasa, bagi sebagian orang yang tidak pernah tahu dampak apa yang ditimbulkan dari setiap kegiatan manusia itu. Nah, salah satunya tadi disebutkan dengan Mas Ed, yaitu tentang bagaimana sekarang hutan sudah terdegradasi gitu ya. Bahkan hutan di mana menurut data pada tahun 2019 itu pernah kebakaran hutan besar-besaran. Itu kan malah bukan hanya di Indonesia, mungkin sudah dunia waktu itu. Lalu juga bagaimana kondisi terumbu karang juga disebutkan sama Mas Ed. Terumbu karang itu kan merupakan aset kita di laut, yang juga menjaga biota lautnya, tapi ketika kita semena-mena memperlakukannya, mungkin mereka tidak tahu ketika misalnya mereka diving, dia ingin melihat keanekaragaman, ingin melihat keindahan laut di sana gitu. Tapi ternyata dia tidak bisa memperlakukan sebaiknya bagaimana gitu. Nah, itu juga yang harus kita pelajari. Jadi misalnya beberapa orang yang punya semacam punya di pariwisata apa ya istilahnya itu bukan kalau misalnya ada beberapa orang atau korporasi yang ingin bergerak di bidang kepariwisataan, hanya ingin menikmati hasilnya saja, profitnya saja, ya semacam investor ya, betul, investor itu. Jadi dia harus paham dulu bagaimana sih saya harus melakukan kondisi di sana seperti itu. Jadi itu salah satunya. Lalu setelah itu kondisi yang lain yang sudah mendunia itu tentang masalah sampah. Nah, itu yang sampai sekarang mungkin selesai ya Bu ya. Betul. Jadi masalah sampah ini mungkin sudah masalah masalah krusial, tapi tidak banyak orang yang memilih untuk mempermasalahkan seperti itu. Kalau bicara sampah tuh kayaknya cuma sampah gitu loh. Padahal dampaknya itu kalau dientengin terus besar banget ya Bu ya. Contoh hari ini ya Ipe, hari ini Ipe bisa minum dulu, mungkin nanti bisa. Mari Pak, saya minum dulu Pak saya. Ya coba bisa minum. Jadi hari ini saya ingin tidak mengeluarkan sampah Plastik. Terutama seperti itu ya. Bisa ya Bu ya. Silakan. Sebenarnya saya bisa saja. Jadi di Dinas Lingkungan Hidup ini ada yang namanya program Eco Office. Jadi sebisa mungkin semua kegiatan yang dilakukan di DLH ini tidak menimbulkan sampah baru di sini gitu loh. Karena sudah sampah-sampah tiap harinya di sini sudah banyak gitu loh. Dari mulai sampah kertas misalnya dan lain sebagainya itu. Nah, saya mencoba seperti itu. Jadi Dinas Lingkungan Hidup ini ada yang namanya program Eco Office. Tiap hari kegiatan misalnya suguhannya itu tidak boleh menimbulkan sampah, terutama ya plastik. Hari ini sekarang ya kebetulan, itu kan. Lalu
Saya kebetulan bawa ini. Tuh. Dari kemana-mana saya bawa tumbler. Jadi disiapin dari rumah ya Bu. Misalkan mau beli betul Kemana nih, saja. bawa wadah, dibawa wadah dari Betul, rumah. betul, bawa wadah, gitu kan. Kemana-mana jangan lupa. Dan nanti juga kita ada door prize ya. Iya teman-teman yang masih stay sampai sekarang, nanti di akhir acara ada door prize-nya berupa uang dan tumbler kayak gini dari Bu Andri. Ada 3 tumbler saya Siap. untuk ya. Jadi biar bermanfaat juga ya. Jadi setiap kali keluar rumah Mau beli air, diingat mau beli es, bawa botol tumbler botol dari aja. rumah gitu ya. Nah itu. Jadi apa namanya? Nah ini butuh aksi sebenarnya. Nah salah satu yang mungkin kita bisa apa? Kolaborasi kata Pak saya tadi. Betul. Jadi kepedulian Kampung Ijo ini luar biasa menurut saya. Jadi saya tadi ketika Mas ingin mengajak para kaum milenial ya, dan semoga itu juga bisa saya gitu ya Pak Seth. Selain pihak Pemkab, Ibu juga pihak milenial ya. Saya nggak mau kalah dengan IP pokoknya. Mengajak kaum milenial ini bagaimana bisa tidak hanya berpikir tentang senang-senang gitu loh. Walaupun sebenarnya di dalam berkegiatan itu juga senang-senang sebenarnya seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan dengan urban farming itu saya sepakat. Jadi itu adalah salah satu contoh ketahanan pangan kita, menjaga ketahanan pangan gitu loh. Dimana di era pandemi ini mungkin kan orang dibatasi geraknya, dibatasi misalnya kalau dulu kita ke pasar itu kan bebas saja kita nggak pakai masker dan lain sebagainya, tapi kalau sekarang kan sudah dibatasi. Nah terkadang ya dengan teknologi itu kan juga sudah bisa tinggal buka ini, tinggal buka gadgetnya, kampung hijau, ya kampung hijau ternyata ada ini membuat pemasaran tentang apa namanya tadi itu hidroponik ya, itu kan bisa gitu tinggal seperti itu. Nah itu juga menjaga ketahanan pangan itu. Menjaga ketahanan pangan tadi. Apalagi misalnya saya sepakat Mas tadi mungkin kita bisa mendetilkan program yang Mas ini, misalnya ada pensiunan yang punya lahan sekian. Nah, saya juga pernah tahu itu, yaitu waktu itu yang ditanam adalah pepaya. Jadi kita kasih bibitnya, dia tanam dan pemasaran kita gitu. Ketika sudah dia berbuah, kita pemasaran. Hanya pepaya loh, tapi bisa menghasilkan dan menguntungkan dan bisa bermanfaat seperti itu. Nah, saya sepakat itu, Mas Ed. Mungkin kita lebih inilah nanti ya. Mungkin tidak hanya dengan BL, mungkin dengan lembaga-lembaga lain yang bisa. Mungkin kita kan bisa jadi ada lembaga yang memang semacam memang ada hibah atau gimana lah. Jadi ikut nyumbang bibitnya. Betul. Itu kan yang kita harapkan tuh. Jadi kata Mas tadi memang sebenarnya harus ada modal, cuma ketika ada yang gratis kenapa tidak seperti itu. Jadi balik lagi kita harus pintar-pintar berrelasi dan kolaborasi tadi. Betul. Dan itu kampung hijau. Itu. Jangan lupa nih. Teman-teman misalkan ada kampung apa kampung? Ya, kampung. Jadi ini perpaduan antara Madura dengan Jawa. Hijau itu kan Jawa. Jadi Nusantara banget nih. Nusantara banget. Ya, jadi teman-teman, misalkan teman-teman berinisiasi nih pengen kok gabut daripada rebahan, mending ayo ya Bu kita aksi bareng. Aksi bareng gitu loh. Karena ini kan aksi seperti itu. Nah, oke Bu, lanjut. Sejauh ini program apa saja sih Bu yang dikerjakan pihak DLH? Selain sampah nih, sampah. Ya. Kan banyak program sebenarnya. Jadi kita ada program Adiliata. Adiliata itu adalah bagaimana membuat sebuah gerakan ingin membuat kepedulian dan kecintaan kita di sekolah. Jadi sekolah itu bagaimana bisa berbuat cinta dan peduli pada lingkungan seperti itu. Nah, kegiatannya, bentuk kegiatannya macam-macam. Jadi semuanya di sana dari kurikulumnya harus berbasis lingkungan, lalu kegiatan gerakan dan aksinya juga harus berbasis lingkungan seperti itu. Itu di sekolah, namanya Adiliata. Di Sumeneb sudah berjalan? Sudah banyak, malah itu ada tahapan. Adiliata itu ada dari kabupaten, provinsi, nasional, dan mandiri. Setelah mandiri kita bisa juga mengajukan ke Eco ASEAN School namanya, itu tingkat ASEAN seperti itu. Itu diperlombakan juga tadi? Namanya bukan lomba, tapi semacam sebuah program penghargaan saja. Jadi kalau di lingkungan itu tidak ada istilah lomba. Karena kalau lomba kan
sekarang dilombakan Besok sudah. Jadi ada Adiwiyata itu di sekolah. Nah, karena kenapa di sekolah? Jadi mungkin sesuai dengan kegiatan hari ini, yaitu peran milenial. Kenapa dipilih sekolah? Karena memang sekolah ini menjadi ujung tombak kita, yaitu anak-anak itu ya, untuk bagaimana bisa berbuat kebaikan untuk dunia ini sejak dini gitu. Makanya dipilihlah sekolah. Jadi mulai kurikulumnya harus berbasis lingkungan semuanya. Jadi di mata pelajaran itu ada semuanya yang terintegrasi dengan lingkungan. Wajib ada sekolah yang beradiwiyata, harus seperti itu. Sekarang sudah banyak, bukan sekarang, sejak tahun 2013 kita sudah punya sekolah-sekolah yang adiwiyata sampai hari ini. Sekolah-sekolah di Sumeneb yang sudah adiwiyata itu sekolah apa aja? Kalau yang mandiri sudah SMP 1 Sumeneb misalnya, lalu SMP yang terakhir ini yang sudah mandiri itu adalah SMP 2 Salongki. Nah, itu nanti ayo kita jalan-jalan ke sana juga melihat bagaimana komitmen sekolah itu untuk bisa menjaga lingkungannya dengan cara cinta dan peduli kepada lingkungan, seperti itu. Itu untuk sekolah adiwiyata. Lalu program lainnya misalnya ke pesantren. Jadi di pesantren juga ada bagaimana sebuah pesantren itu juga bisa beramah lingkungan. Sama, isinya juga sama seperti itu. Lalu ada lagi setelah Adipura itu bagaimana membuat kota sehat gitu loh, kota sehat. Nah, kota ini sana kan Maset. Jadi bagaimana kepedulian manusianya yang di sana itu bisa berbuat baik kepada lingkungan gitu loh. Jadi memang berbicara lingkungan tidak semua orang mau ya, karena mungkin hasilnya tidak langsung bisa terlihat. Menanam sekarang baru anak cucu yang menikmati gitu kan. Yeah. Begitu pun ketika kita berbuat jahat kepada lingkungan gitu, berbuat dolim kayak bilang seperti itu ya, buang sampah di sungai misalnya, yang menikmati ya mungkin bukan yang orang membuangnya, tapi orang-orang sekitarnya yang tidak tampak oleh dia sendiri, seperti itu. Jadi hal seperti itu mungkin yang agak dilengahkan, agak diabaikan gitu loh sebagian banyak orang, karena memang tidak selalu tampak ini juga. Betul, seperti itu. Nah, bicara tadi tentang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, sepertinya perlu kesadaran ya Bu ya. Kalau nggak sadar ini susah banget buat peduli gitu. Dari pihak Dela sendiri ada nggak sih Bu kayak program untuk menyadarkan masyarakat gitu? Ya, kami kebetulan punya kader. Nah, kader ini menjadi panjangan tangan kita sebenarnya. Nah, menumbuhkan kesadaran betul kata itu, jadi memang harus dimulai dari cinta dulu. Apa-apa itu harus cinta dulu. Ketika kita sudah cinta terhadap sesuatu itu, mau apa saja itu mudah gitu. Ya kan, itu formula sederhananya seperti itu. Kepada siapa saja, entah kepada tumbuhan, hewan, apalagi kepada manusia seperti itu. Jadi harus cinta dulu. Yang harus dengungkan adalah cinta dulu. Jadi menumbuhkan kesadaran itu cinta dulu. Bagaimana untuk cinta? Jadi contohnya ya, contoh. Mungkin, tapi manusia ini kan memang pada dasarnya harus dipaksa. Mungkin IP kan biasa belajar psikologi ya. Paksa kalau Itu yang masa jangan mereka dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa manusia. Jadi harus dipaksa dulu. Dipaksa untuk cinta, nggak masalah kalau untuk kebaikan gitu loh. Tidak masalah kalau menurut saya gitu. Iya, benar-benar. Ketika sudah dipaksa, akhirnya dia timbul menjadi kebiasaan, dan akhirnya bisa menjadi teladan dia sendiri kan bagi orang lain seperti itu. Nah, itu yang harus selalu tumbuhkan gitu, harus dibiasakan kepada kita semuanya. Dan itu tidak mudah memang. Kata Mas, sudah membalikkan tangan memang. Jadi harus dipaksa, diulang-ulang dan harus diulang-ulang. Jangan bisa dan terbiasa. Ya, betul. Bisa dan terbiasa. Mungkin ada yang mau tanya, misal dari. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya nih? Iya, satu lagi Pak. Mungkin sekarang kalau anak-anak milenial kan biasanya sudah dengan teknologi ya, gadgetnya. Nah, mungkin ini masa yang juga mungkin bisa dilakukan di kelompok hijau ya. Semacam tantangan, challenge ya. Tantangan misalnya, ayo kita buat misalnya 1 minggu atau 1 bulan kita harus minimal membiasakan diri dengan cara bebas sampah dulu gitu loh.
Jadi misalnya dari rumah gitu loh. Terus kita posting gitu kan. Nanti ada door prize-nya, ada hadiahnya. Itu mungkin yang juga bisa membuat kita menjadi biasa seperti itu. Itu bisa dilakukan mungkin Mas Ed. Jadi hari ini sikat giginya harus bukan dari plastik misalnya. Ada kan sekarang Dari kayu. dari kayu. Nah, itu mungkin salah satunya. Hari ini semuanya dari memposting sikat gigi yang bukan dari plastik misalnya seperti itu. Hari ini kita melakukan penanaman pohon misalnya, kalau misalnya mau lainnya, tapi kalau misalnya konsepnya di plastik di sampah, ayo di sampah dulu gitu loh, misalnya seperti itu. Jadi ini PR nih Pak, PR dari pihak MK untuk Kampung Hijau, gimana nanti bikin konten-konten, ajakan ke milenial untuk, ayo kita tertantang untuk bikin kebaikan ke lingkungan. Jadi nggak cuma challenge joget kayak gini, aku sudah bisa joget kayak gitu. Jadi gimana nanti Kampung Hijau bisa bikin challenge untuk kaum milenial, gimana nanti tertarik untuk peduli ke lingkungan dari hal yang kecil. Nah, siapa? Oke. Ada yang apa? Kayak kalau saya menanggapi tentang Bandit tentang itu, saya kira harus gitu loh. Harus. Ya, artinya ya teman-teman di Kampung Hijau itu kenapa harus? Kita terbiasa dengan maaf saja. Kalau dulu orang, misal ini ada orang hamil di luar nikah itu malu, ya kan? Karena masyarakat kita memang tata sosial kita mengatakan orang yang hamil di luar nikah itu tidak baik. Tapi hari ini karena kita sering nonton artis yang terbiasa kalau ditanya, wah bapaknya ini siapa? Terus akhirnya cuma jawabnya kita tunggu tanggal lahirnya. Kan seperti itu. Padahal yang ditanya bapaknya bayi yang dikandungnya siapa? Tapi karena kita sudah terbiasa melihat film itu, melihat yang namanya adegan itu dan lain sebagainya, masyarakat kita akhirnya jadi permisif juga tentang kondisi-kondisi. Kalau ada tetangganya misal hamil di luar nikah, mereka seolah masa bodoh sudah. Kenapa itu? Karena itu diteror terus alam bawah sadarnya dengan bahwa itu sudah biasa kok. Iya. Sama seperti ini Pak. Kayak misalkan orang dulu kalau salah nih, aku minta maaf ya. Nah sekarang kalau orang bikin salah tuh malah kapan sih kamu tuh baper banget malah gitu. Akhirnya gara-gara itu kita melihat itu terus, akhirnya salah itu tidak minta maaf. Malah orang yang merasa sakit hati dibilang baperan. Gitu. Nah, apa yang saya keharusan tadi tentang anak milenial, misal tentang kaum milenial harus tetap mungkin ditantang gitu itu. Sehingga tujuannya adalah bagaimana setiap hari kita terbiasa dengan yang namanya gerakan bersih, gerakan sadar lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita sudah terbiasa itu ya akhirnya apa? Akhirnya secara tidak langsung ini ngomong psikologi lagi. Kalau sudah kebaikan yang mengendap di alam bawah sadar kita, maka kita akan refleks untuk berbuat kebaikan itu. Tapi kalau yang mengendap di alam bawah sadar kita itu adalah berbagai isu-isu yang tidak baik atau isu-isu miring, maka kita akan cenderung melakukan itu gitu. Nah, ini yang saya kira sekali lagi di Kampung Hijau kami terbuka, dan ketika usulan Bu Andrit harus gini, misal harus bagaimana membuat tantangan itu dan lain sebagainya, itu bukan satu hal yang, tapi keharusan nanti ke depannya dan lain sebagainya. Sehingga maaf aja Kampung Hijau meyakini di dunia digital ini, masyarakat digital ini kan banyak orang yang sudah aneh-aneh membuat yang namanya situs porno, membuat yang namanya situs mempropaganda dan lain sebagainya. Maka Kampung Hijau juga punya tanggung jawab, kita harus membuat yang namanya situs-situs kebaikan. Betul. Sepakat. Nah, oke nih, Pak Set dan Bu Andrit, ini ada pertanyaan nih dari netizen kita, dari para viewers. Ya. Dari siapa nih, Mas Afri? Ini ada pertanyaan dari akun z.y.xee. Ya, gimana? Cara menyadarkan masyarakat desa akan pentingnya lingkungan yang semakin hari semakin memburuk. Itu seperti apa? Mungkin dari Bu Andrit dulu ya, karena Bu Andrit dari pihak Pemkab. Gimana menyadarkan masyarakat yang makin hari kesadarannya makin turun, masyarakat desa nih terutama, didikannya. Tadi itu saya sampaikan ya bahwa kita harus menumbuhkan rasa cinta dulu. Ulangi dulu. Iya. Diulangi dulu. Iya. Diulangi dulu. Ya, diulangi dulu, oke. Pertanyaannya adalah gimana cara menyadarkan masyarakat desa akan pentingnya lingkungan yang semakin hari semakin menurun. Ya. Jadi disampaikan tadi bahwa sebenarnya yang harus
pertama harus dimunculkan adalah harus menumbuhkan rasa cinta dulu. Jadi kita buat mereka cinta dulu, seperti itu. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa cinta itu? Kita mencoba kepada mereka itu menstimulasi. Jadi menstimulasi dengan apa saja. Misalnya jadi menstimulasi itu tidak hanya harus memberikan sesuatu biar bisa terbuat, bukan. Tapi merangsangnya saja seperti itu. Jadi merangsang misalnya tentang sesuatu kondisi yang dalam keadaan sama yang istilahnya sebuah lingkungan yang kumuh misalnya gitu ya, kumuh gitu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ? Misalnya yang dibutuhkan adalah bukan kita memberikan sesuatu yang membuat mereka hanya melaksanakan sesuatu lantas mereka hanya berdiam diri, bukan, tapi memberikan sesuatu yang bisa mungkin mereka bisa terangsang gitu loh. Jadi misalnya kita buat semacam dulu yang pernah kita ini masak semacam bank sampah misalnya. Ya, jadi kita sampaikan bagaimana apa itu bank sampah misalnya. Lalu kita dekati mereka, kita kita bina mereka, kita dampingi mereka. Setelah berdiri, setelah terangsang dengan sendirinya mereka juga akan sudah mencintai pekerjaan-pekerjaan yang berbau dengan kehukuman tadi seperti itu. Itu salah satunya. Jadi harus dirangsang dulu. Ya, dirangsang dulu dengan ditumbuhkan rasa cintanya pada lingkungan seperti itu. Nah, Ipe juga punya contoh kecil nih Bu. Jadi terkait dengan rangsangan ini masuk ke psikologi nih Bu. Jadi jadi gini, kadang kan orang itu kalau di psikologi orang itu lebih bisa meniru bukan dari hasil mendengar, tapi lebih dari yang apa mereka lihat. Nah, itu terbukti banget Bu. Jadi teman Ipe nih, dia itu biasa ke sekolah nih, ke kantin, dia bawa sedotan sendiri. Sedotan itu terbuat dari kayu, bukan bambu, stainless. Nah, stainless dia bawa sendiri. Karena kan jarang ada yang peduli ya Bu, kayak misalkan cuma sedotan kecil dari plastik. Tapi kalau kita tahu di laut-laut itu sudah banyak sedotan yang menumpuk dimakan sama paus gitu kan. Nah, dia itu cara ngasih tahunya bukan, kamu jangan pakai itu, jangan pakai sedotan plastik, tapi dia bawa sendiri tuh. Tiap hari dia bawa sendiri, dan akhirnya masyarakat, teman-teman yang lain tuh tanya, kamu kenapa sih kok bawa sedotan sendiri? Iya, soalnya kalau kayak gini. Nah, baru deh dia jelasin. Jadi pertama dia bukan langsung nyuruh nih, tapi dia nyontohin dulu, akhirnya terangsang, teman-teman yang lain terangsang. Wih, iya ya bener ya, akhirnya pada banyak nih yang bawa juga gitu. Itu yang namanya teladan, Be. Sama bilang kan, dari cinta biasanya teladan gitu loh. Nah, itu yang dicontohkan Rasulullah seperti itu, semacam itu. Jadi memang teladan itu mencontohkan itu memang lebih bisa masuk seperti itu ya. Daripada cuma nyuruh ya. Jadi apalagi kalau misalnya IP memang tahu bagaimana di dalam perut paus itu, yang tuh saya kalau melihat itu berkali-kali pasti nangis. Jadi bagaimana si paus itu melihat wajah si paus itu kesakitan ya karena menelan sedotan itu. Nah itu Pe. Jadi memang betul IP bilang. Jadi akhirnya ya itu kita harus menjadi teladan bagi semuanya semacam itu. Pak Seth mau menambahkan Pak Seth dari pertanyaan yang tadi Pak Seth? Kalau ditanya tentang pemahaman di masyarakat ini berkaitan dengan agenda-agenda kampung hijau ya. Kampung hijau lagi nih. Ya, kayak kalau saya dari kampung hijau terus ngomong kampung merah. Nah, kami sadar, maksudnya begini, yang kami sadari adalah masyarakat kita puluhan tahun itu dibiasakan dengan buang sampah sembarangan. Seperti di desa saya sampling di desa saya. Jadi di desa saya itu hampir puluhan tahun sejak saya SD, ya sampai saya lulus SMA itu tidak ada yang namanya satu upaya bagaimana menyediakan sampah yang baik, tempat sampah yang baik seperti apa misalnya itu. Nah, karena itu kan sudah kebiasaan, masyarakat sudah dibiasakan dengan cara berpikir yang penting dibuang ke pinggir sungai, dibuang ke pinggir kampung dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang bisa kami lakukan misalnya dengan pertanyaan bagaimana
itu dengan apa menyadarkan masyarakat dan lain sebagainya, ya kita ajak masyarakat misal ngumpul. Misal ya, kita ajak masyarakat misal kasih penjelasan, kita ajak masyarakat misal membuat yang namanya tas dari sampah misalnya. Kan itu misalnya gini, masyarakat hari ini misalnya juga bergantung kebutuhan masyarakatnya. Misal masyarakatnya agak materialis nih, misalnya, ya kan? Bisa nggak kita mereka ajak ngumpul lalu buat yang namanya tas dari sampah. Setelah itu kita sekali lagi carikan pasar siapa yang mau membeli dan lain sebagainya. Saat mereka sudah, oh ternyata kalau misal ada sampah dibuat lagi kreatif. Lagi, akhirnya laku, Bernilai ekonomis ya Pak ya. bernilai ekonomis dan lain Akhirnya sebagainya. cinta. Nah, tapi bisa saja juga bergantung bagaimana masyarakatnya. Kalau memang masyarakatnya sudah apa, misal di Jogja nih, ya di Jogja misal. Jadi pemerintah desanya kan memfasilitasi, ya setiap pagi diambil dan lain sebagainya oleh pemerintah desa membayar ke apa, ke tukang sampah gitu, lalu meminta yang namanya jumpitan ya, kalau tidak salah. Bagaimana setiap malam itu ada yang namanya uang 500. Jadi petugas kan keliling rumah-rumah ambil 500 itu untuk uang keamanan sama kebersihan itu. Itu di Jogja. Saya kira ketika seperti itu akhirnya orang juga berpikir. Artinya berpikir kalau di sini kan selalu mengatakan, wah itu sulit kalau dilaksanakan di kampung kami, sumbangan demi sampah dan lain sebagainya. Ya bergantung kan penjelasannya seperti apa. Masyarakat itu rasional. Selama penjelasan kita rasional dan memang bisa dipertanggungjawabkan, masyarakat kita masih pasti mendukung. Nah, di Kampung Ijo ini yang pada akhirnya apa yang harus dilakukan menyadarkan masyarakat, ya kami ingin banyak bertemu dengan masyarakat, menyapa dan lain sebagainya, bercerita bahwa mereka juga harus mendapatkan cerita inspirasi kebaikan tentang bagaimana di Malang misalnya ada orang misal gerakan sedekah sampah. Kalau selama ini kita harus sedekah dengan uang, menyisihkan uang, saudara, padahal ada yang bertanya, bagaimana kita bersedekah sedangkan untuk makan saja kita susah. Akhirnya kami mau mengatakan tenang, gitu ya. Kalau Anda punya botol plastik, punya gelas plastik, yuk ini bisa disedekahkan. Iya. Nah itu Gitu. masuk tantangan tadi tuh. Mas. Nah, Iya. masuk tantangan. Jadi kita buat challenge yang seminggu atau sebulan, Ya. salah satunya itu tadi. Nah, itu. Jadi sedekah tiap Sampah. tiap Jumat, misalnya ke masjid, bisa kan seperti itu kan? Ya. Nah, Dibuat challenge saja mungkin. Nah, ini Masuk ke challenge-nya. yang saya sempat juga sama Bu Andret, kalau sudah urusan sampah kan sama dia lah ya. Saya sempat mendampingi bank sampah. Bank sampahnya sekarang ada dan lain sebagainya, walaupun ya kadang sekali lagi kan kita tidak bisa berbicara kebenaran itu seperti membalikkan telapak tangan. Ketika mereka sudah berjuang dan lain sebagainya mungkin lelah, ini lagi off misalnya. Tapi saya tetap berbicara kepada mereka itu terus lakukan itu dan lain sebagainya. Kita harus cari cara. Ya salah satunya bagaimana meyakinkan orang bahwa sampah ini persoalan bersama, sampah ini bisa kita kelola, sampah ini adalah ancaman kita kan gitu. Sampah ini tantangan, potensi dan lain sebagainya. Itu harus mampu kita yakinkan secara terus menerus itu. Kebaikan itu harus terus ditikamkan kepada alam bawah sadar kita. Kalau cuma sekedar maaf saja, setiap kepala desa cuma berpidato, tapi nggak ada upaya bagaimana mengumpulkan masyarakatnya, menjelaskan, undang Bu Andret bagaimana sampah ini sakjane piye toh. Misalnya, iya kan seharusnya seperti itu, bukan tiba-tiba setiap berpidato ini adalah kesalahan masyarakat, buang sampah sembarangan. Ya kalau pemimpin cuma sekedar bisa menyalahkan masyarakat, kami nggak perlu pemimpin. Justru pemimpin itu dipilih untuk menyelesaikan ini dengan kepala dingin, dengan regulasi, dengan dana desa yang besar. Tolong dibuatkan regulasi yang baik, tolong buatkan aturan-aturan yang baik, sehingga pertemuan-pertemuan masyarakat itu lebih enak, lebih bisa diterima juga ya Pak ya. Lebih bisa diterima juga, maaf aja. Ini akhirnya kan ngomong kemana-mana, tapi muaranya juga berbicara kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Salah satunya apa? Selama ini kalau kita ngomong tentang dana desa, tentang pembangunan desa, yang penting infrastrukturnya baik, infrastrukturnya bagus, tapi tidak mau tahu entah selokannya itu sudah apa? Sudah bersih, entah itu mampat dan lain sebagainya, tidak mau tahu itu. Padahal kita setiap yang namanya pembangunan itu kan harus memperhatikan lingkungan itu. Misal. Nah, ini yang juga
yang akan kami lakukan ya di Kampung Ijo. Sekali lagi kami terbuka kepada Iya. mungkin setelah dari diskusi ini, dari Bu Andri ini, kami juga berencana untuk ya sambang desa. Ya, kalau Bupati Banyuwangi Iya, itu iya. kantor di Kantor desa, di desa. kami coba ingin bekerja Sambang sama desa. sambang desa atau ingin bekerja sama dengan kepala desa itu. Kalau bahasa Maduranya apa ya Mas ya? Sambang itu kan bahasa Jawa. Iya, ini kebiasaan yang Namoy. lama. Namoy. Namoy Katisa. Mungkin ke Kampung Ijo akan ada satu kegiatan, itu adalah Namoy Katisa. Jadi kita akan ke kepala desa itu akan mencoba bekerja sama, lalu nanti kita ingin kalau bisa diberi ruang ingin bertemu dengan sebagian masyarakat karena pandemi. Karena kalau pandemi kan tidak boleh banyak-banyak, jadi mungkin kami akan minta 10-20 orang untuk kami bisa bertemu dalam satu forum bersama sehingga bisa menjelaskan seperti apa sebenarnya mengelola sampah, pentingnya sampah dan lain sebagainya. Karena selama ini maaf saja banyak orang yang minim, Bu. Bukan persoalan mereka sebenarnya tidak mau peduli pada sampah, tapi mereka juga kebingungan sampah ini mau diapakan. Epa berema area sampah. Nah, kalau tadi kan pical kan gitu. Sekarang pakai bahasa Madura. Epa berema sampah ya. Sampai epa kumpul mun pasta yang kok artinya tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir, kan ini juga kerepotan selama ini kan masyarakat tidak tahu itu, daur ulang mereka tidak selalu dikatakan pasalnya kemana kan gitu. Masa kita ada sampah di daur ulang dibuat tas tanpa pemasaran, akhirnya apa, masa kemana-mana kita bawa tas ya. Gitu ya, sekali-kali saya sebenarnya sambil dibisiki sih, tasnya itu dikasih merek Louis Vuitton gitu. Atau mungkin apa gitu. Nah, maksud saya bahwa kita harus namun desa bertemu dengan masyarakat desa dan lain sebagainya, selain tantangan untuk para milenial untuk membuat konten-konten yang kreatif bagus tentang bagaimana sampah harus dikelola, diperhatikan, ditangani. Kami mau mungkin dalam 1-2 minggu ini akan mencoba berkomunikasi dengan kepala desa yang mau diajak kerja sama untuk itu. Ya, harapannya juga, nah, ini kalau gaya orang komunitas kiri langsung to the point. Harapannya nanti kalau ada desa yang mau bekerja sama dengan Kampung Ijo, Bandit juga mau diajak. Siap. Kita bersama. Kalau enggak seperti ini kan desa. Iya. Untuk lingkungan, kan saya selalu. Nah, itu jadi coba akan kita komunikasi dengan beberapa kepala desa yang bisa diajak kerjasama. Kita bekerja sama bertemu dengan 10-20 warga masyarakatnya, Magar Sarinya untuk berbicara tentang seperti apa lingkungan dan sampah itu mesti kita kelola bersama. Ya, Mas Seth, bentar ya Mas, Pak IP sebelum ke selanjutnya, saya teringat juga dengan kegiatan dilakukan oleh salah satu desa di Sumeneb, Mas Seth, yaitu di Pamolokan. Jadi Pamolokan itu kebetulan tahun ini dia itu maju ke program yang namanya Berseri. Jadi sebuah program dari provinsi, ada ini juga ada ada tahapannya. Kebetulan sekarang sudah mandiri, jadi Pratama, Madya, Mandiri. Ini mandiri. Mandiri itu bagaimana seluruh RW di sana atau minimal 4-5 RW itu sudah bisa berwawasan lingkungan. Nah, Desa Pamolokan ini dia pendekatan kepala desanya luar biasa. Jadi bagaimana dia membuat, jadi mungkin kalau di sana itu lebih bisa mengelola RPH-nya dengan baik, misalnya seperti itu. Jadi dia ada beberapa tempat di RW-RW itu ada beberapa space tanah yang kosong, dia bangun RTH di sana. Jadi tapi swadaya gitu loh. Ada support sih, ada mungkin macam sharing cost ya mungkin ya Mas dengan pihak karena kan sekarang kan dana desa semuanya semua dana itu semuanya ke desa. Jadi mungkin ada sharing cost dengan desa, dan yang kerja adalah masyarakat di sana, dia buat RTH sebanyak-banyaknya sebagus mungkin dan dibuat tempat berkumpul di sana gitu. Di sana dibuat semacam istilahnya kafe-kafean gitulah. Jadi setiap hari ada orang di sana, terus ibu-ibunya yang menjual di sana semacam itu, dan semua ramah lingkungan. Apa yang dijual di sana adalah produksi dari tempat itu gitu loh. Nah ini mungkin bisa dicontoh Mas Seth seperti itu. Bisa. Untuk RTH-nya, untuk pengelolaan RTH-nya. Kalau untuk pengelolaan sampahnya mungkin yang bisa dilakukan untuk program yang ada di IH itu adalah pengelolaan TPS 3R. Jadi
kalau dulu ada bank sampah yang mungkin kurang terkelola dengan baik, jadi ini ada namanya program TPS 3R. Di TPS 3R ada tempat pengolahan sampah dengan sistem 3R. Ini program ini adalah program dari Kementerian PU sebenarnya, cuma pemberdayaannya, pendampingannya ada LH gitu. Jadi pembangunannya itu reduce recycle, reduce dulu. Jadi kalau di LH itu harus mengurangi dulu gitu. Dari sekarang kan ini mengurangi sampah plastik, kita minumnya dari seperti itu ya. Jadi reduce recycle seperti itu. Jadi ini program pusat, Mas Ed. Mungkin apabila Mas Ed punya banyak jaringan ya, saya paham dengan saya malu banget dengan Mas Ed. Jadi ini Kementerian PU yang punya program ini, pendirian bangunannya itu dari PU, semua alatnya dari PU. Kita yang di sana itu hanya mengelola. Yang mengelola adalah KSM, kelompok swadaya masyarakat. Itu dibentuk di desa itu. Jadi kita mulai dari sosialisasinya kepada masyarakat bahwa di masyarakat harus beri pahaman bahwa ini bukan TPA gitu loh, tapi ini pengolahan sampah gitu loh. Jadi modelnya adalah sampah itu kan masyarakat sekarang kan enggan nih, meskipun gaungnya adalah harus memilah, tapi karena masyarakat modern sekarang yang mungkin terlalu sibuk dengan dengan kegiatan-kegiatannya, jadi mereka susah untuk memilah. Akhirnya di dalam program ini adalah ada KSM itu, ada sekelompok masyarakat yang mengelola itu. Petugasnya mengambil sampah-sampah itu ke masyarakat, tapi masyarakatnya berkewajiban untuk membayar iuran gitu loh. Biasanya tidak banyak sih, tidak banyak. Kalau saya yang tahu yang sudah berjalan di Malang itu di bukan Talang Agung, Mulia Agung itu adalah 20.000 kalau nggak salah. Dan pengurusnya ini Mas ya, benar-benar diberi istilahnya benar-benar ini loh Mbak Ipe, maksudnya kesejahteraannya itu dipenuhi gitu. Petugasnya itu petugasnya ya, dari tes kesehatan gratis, tes kesehatan karena kan berhubungan dengan sampah gitu kan. Jadi ini juga salah satu cara untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Jadi yang masuk ke TPA itu hanya adalah sampah residu saja. Sampah yang nggak bisa residu itu sampah sisa gitu loh. Seperti misalnya puntung rokok itu udah nggak bisa diapa-apain kan gitu. Jadi sampah-sampah yang memang sudah tidak bisa di 3M kan gitu loh, di reduce itu seperti itu. Jadi itu mungkin Mas bisa ada link ke sana atau bisa ke Cipta Karya juga, karena ini masuknya ke Cipta Karya Mas. Nanti pemberdayaannya, jadi pembinanya adalah LH gitu loh. Jadi kami sekarang tidak lagi bisa membangun itu sudah kewenangan PU gitu loh. Dia adalah itu TPS 3R. Jadi mungkin kalau untuk masyarakat Tunjuk Kapas itu ini pas lah kira-kira kalau misalnya dengan tipe masyarakat yang semacam itu gitu. Ya. Itu mungkin. Ya. Oke, yang terakhir nih. Ada pertanyaan, Pi? Ada pertanyaan lagi. Oke. Ada, Pi? Oh, ada sudah kayaknya. Ada. Ya. Hah? Nggak ada. Itu. Oh, habis ya? Dari Via Nolita, bisa tolong dibacakan langsung, Fri? Oh iya, dibacakan sendiri. Dari Via Nolita _V. Untuk berarti, bermakna dan berguna, apakah untuk hari ini Kampung Ijo itu punya solusi atau program yang khusus? Itu, Pak. Pertama-tama program kami mengajak kepada semua kaum milenial untuk ya gabung ke Kampung Ijo, ngopi bareng, diskusi bareng dan lain sebagainya, sehingga kita punya semangat yang sama, punya kesadaran yang sama, punya perspektif yang sama tentang penanganan pengelolaan sampah itu gitu ya. Ya terutama menjaga lingkungan. Yang kedua, program kami ya ada yang namanya hidroponik. Hidroponik ini adalah mengajak juga kepada anak-anak muda untuk sebenarnya semangatnya membuat kampung-kampung kita menjadi hijau gitu. Ini sudah dilakukan. Titik pertama sudah kami mulai di pinggir Papas, yang kedua ini masih yang kami persiapkan itu di Kaliangat. Jadi kalau memang teman-teman juga ingin bergabung dengan program karena kami masih terbatas, maka kami mengurus internal dulu.
tapi dengan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan masyarakat, terutama teman-teman muda gitu ya. Yang terakhir yang bisa kami lakukan untuk sementara itu ya Namui Katisa, atau kalau Sambang yang desa. di Jawa itu Sambang Desa. Bisa-bisa Alengki Katisa, bisa-bisa nanti di Pamolokan, apa kata Bu Andrit, itu bisa saja nanti kita juga bertamu ke sana sehingga banyak orang tahu bagaimana Desa Pamolokan sampahnya itu dikelola. Karena mohon maaf, karena apa yang saya katakan mohon maaf, hal-hal yang baik seperti itu kadang kurang yang namanya orang mengapresiasi. Ya, cuma sebagian orang yang tahu bahwa misal Desa Pamolokan punya garapan seperti ini, RT hanya seperti itu dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu disiarkan juga kepada kepala desa yang lain. Kalau kalian mengatakan tidak bisa, kenapa Pamolokan bisa? Ya kan? Kalau misal wah gini-gini ya, seharusnya sebagai kepala desa tanya dong sesama kepala desanya, bertelepon bagaimana sih caranya, strateginya. Karena kalau sudah menurut masyarakatnya itu baik, saya kira ya pasti kan kepilih lagi kan. Kalau ngomong kepala desa kan ngomong politik itu selalu ngomong bagaimana sekarang Anda bekerja demi kebaikan untuk bersama gitu. Nah seharusnya tidak ada alasan bagi kepala desa saya tidak bisa. Kalau memang Anda tidak bisa, tidak tahu caranya, silakan Anda bertelepon kepada kepala desa yang berhasil itu. Seperti apa? Tolong diajari saya. Gitu. Jangan sampai tetap menggunakan satu konsep seolah saya penguasa desa, desa apa kata saya gitu. Padahal masyarakatnya sudah bisa belajar kepada desa yang lain. Maka program-program kami ini untuk sementara saya kira itu karena masih teman-teman muda, masih jomblo-jomblo. Itu ya. Kalau saya baru melepas jomblo. Ya. Gitu. Ini sudah lama menjomblo tapi sejak di Kampung Ijo akhirnya dituntut untuk melepas jomblo karena kampung itu harus ada kepala kampung. Kalau kepala kampungnya itu jomblo kan enggak enak, nanti itu dianggap ikatan jomblo kan gitu. Kami tidak mau kampung itu dikatakan ikatan jomblo, maka harus ada yang tidak jomblo gitu. itu hal-hal yang bisa kami sharingkan kepada teman-teman, kami bagikan kepada teman-teman. Silakan kalau misal mau bergabung, artinya bergabung sekedar kita berbicara dan diskusi, ada satu persoalan di desa kalian masing-masing kita diskusikan bersama. Kebetulan kita juga bersyukur ada Bu Andrit yang dari daerah ini mau menerima kita secara terbuka gitu ya, mau bekerja sama dan lain sebagainya, sehingga teman-teman eranya kan berbeda Bu. Kalau dulu walaupun ada dinas-dinas apa, kita kan takut mau ke dinas gitu ya. Iya, tapi hari ini kita sudah bisa bertemu dengan Bu Andrit. Misal kalau dulu mau ketemu orang seperti Bu Andrit, wah itu nunggu keajaiban gitu ya. Ya kan? Tapi hari ini kita karena sudah memasuki era milenial gitu ya, era keterbukaan, semua orang dilihat karena kerjanya, karena prestasinya, bukan karena kedudukannya. Itu ya, karena sudah banyak orang yang duduk. Ya. Karena sudah banyak orang yang duduk. Berat kalau orang masuk berat. Gitu. Sekali lagi kita bersyukur mendapatkan Bu Andrit menerima kita saja, ini kan support gitu ya, support yang luar biasa itu ya. Sehingga kami lebih percaya diri dan lain sebagainya. Kalau Bu Andrit bisa ditemui ketika kami kami Alengki Katisa kan pasti juga bisa, selama kita ya ngobrolnya menyampaikannya secara baik-baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada akun Vianolita _V. Oke, itu Mbak Vi, jabaran dari founder dari Kampung Ijo. Selanjutnya Ipi mau ngingetin kalau besok ada door prize. Pengumumannya besok. Jadi syarat kalian untuk mendapatkan door prize itu cukup kalian meresum saja dari kegiatan yang sudah dibahas hari ini. Kalian posting kasih komentar di postingan yang akan diposting Kampung Ijo dan tag 5 teman kalian. Pengumumannya akan diumumkan besok pemenangnya. Siap? Ya, oke. Semoga siap ya teman-teman.
Mungkin perbincangan hari ini sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di perbincangan Kampung Hijau selanjutnya. See you. See you, Bu. See you, Pak.